gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak Viko. Wih, masyarakat sekarang banyak isu gender ya? Nggak banyak sekali. Sekarang emang lagi marak-maraknya orang-orang tetangga di rumah ini mendiskriminasikan tentang gender, tapi nggak banyak juga sih. Pasti yang suka membunyiin itu sama cewek ya? Dan bunjing pasti baik. Nah, betul sekali Mbak Viko. Tapi kalau menurut Mbak Viko sendiri, gender itu apa sih? Kalau menurut saya nih, gender itu karakteristik yang terdekat yang membedakan antara maskulinitas seorang cowok dan juga feminitas seorang cewek. Kalau di rumah Mbak Rizky, isu apa sih marak-maraknya di rumah Mbak Rizky tentang isu gender? Kalau contoh di rumah saya tuh seperti kalau seorang cewek atau perempuan yang berpendidikan tinggi atau berkarir itu pasti dibilangin, kenapa sih buang-buang tenaga, capek-capekin tenaga untuk sekolah, untuk kuliah sampai S2, toh akhirnya nanti kembali ke dapur, nanti masak-masak di dapur, mencuci pakaian dan mencuci sembarang, dan mencuci lainnya. Ada juga seorang cewek yang tomboy gitu, itu juga menjadi santapan gosip para tetangga. Wah, keras sekali memang di pola pikir masyarakat yang seperti itu. Iya emang Mbak Viko. Tapi gimana kalau kita mengadakan wawancara terhadap perempuan masalah gender ini? Pasti setiap orang punya banyak keluhan tentang gender ini. Ide bagus tuh. Yuk lah, ketimbang cuma kita berdua yang berdiskusi. Ayo kita laksanakan. Baiklah, untuk narasumber sekarang yaitu Bu Nur Faridah. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terkait permasalahan gender yang ada di masyarakat sekitar ini? Saya di sini sebagai narasumber berbicara sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang tokoh masyarakat. Contohnya, yaitu antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki itu seharusnya mereka tuh berjalan bersama. Yaitu untuk seorang wanita bisa kok berkarya seperti seorang laki-laki. Kemudian laki-laki juga bisa berkarya seperti seorang perempuan. Sehingga orang tua sekaligus anak itu sendiri itu merasa dikucilkan atau nggak enak lah, merasa nggak enak, merasa ada prasangka yang nggak enak. Seorang laki-laki juga seperti itu. Ketika dia berkarya seperti seorang perempuan, contohnya sekarang nggak sedikit kaum laki-laki sekarang untuk pintar masak, bahkan menjadi chef yang mereka menghasilkan pundi di masyarakat kita, dikatakan itu aneh, bahkan mereka juga sering dikatakan seorang laki-laki paling tidak bekerja keras, bukan sebagai seorang tukang masak. Nah seperti itu. Sedangkan kita sebetulnya nggak ada loh pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Hanya saja di sini yang kita sayangkan apabila mereka lepas dari kontrol kodratnya. Selagi mereka masih dalam koridor di kodratnya masing-masing, mereka boleh kok bereksplor kemana-mana. Laki-laki untuk menjadi tukang chef, menjadi tukang perias, seorang wanita bisa menjadi presiden, bisa menjadi pilot, bisa, itu wajar-wajar aja selagi mereka tidak melepaskan kodratnya sebagai seorang wanita atau sebagai seorang laki-laki. Saya kira itu. Terima kasih untuk Bu Nur Faridah atas wawancaranya. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Mbak Ilmiatus Sofiah dan Mbak Lilu'lu'atil Alisha. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Mia. Menurut Mbak Mia, gimana tentang pandangan masyarakat yang berpikir bahwa seorang perempuan atau seorang wanita yang berkarir, wanita yang sekolah tinggi-tinggi itu dianggap remeh atau dipandang sebelah mata, karena toh akhirnya perempuan itu kodratnya kembali ke dapur memasak. Saya akan berpendapat tentang pandangan masyarakat yang seperti itu. Menurut saya pandangan tersebut salah karena apa? Wanita bisa saja berkarir, maksudnya bisa memiliki dua peran, yakni berkarir dan juga ibu rumah tangga, karena wanita adalah madrasah pertama bagi anak. Terima kasih Mbak Mia atas pendapatnya. Sekarang menurut narasumber yang kedua yaitu Mbak Lilu. Menurut pendapat saya, ya seorang wanita memang dipandang sebelah mata oleh kalangan masyarakat karena wanita itu lemah lembut dalam bersikap maupun tutur katanya. Sudah menjadi hakikatnya wanita setelah menikah akan kembali ke dapur, mengurus suami, mencuci, memasak. Tapi selain menjadi wanita yang cerdas sebagai pasangannya, pendidikan dapat menjadikan wanita sebagai guru terbaik bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus berpendidikan tinggi karena ilmu tersebut dapat digunakan untuk mengajarkan anak-anaknya dengan baik mengajarkan secara nilai, moral, agama, dan kehidupan lainnya.
Dalam fikih juga disebutkan bahwa madrasah pertama bagi anak-anaknya adalah seorang wanita. Jadi wanita berpendidikan dapat mendidik dan mengajarkan anaknya dengan baik mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lilu selaku narasumber yang kedua atas jawabannya. Itu sangat membantu sekali untuk mengungkapkan keresahan perempuan yang ada di masyarakat ini. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, menurut Mbak Rizky, pelajaran apa yang bisa kita petik dari pembelajaran atau isu gender sekarang? Pelajaran yang bisa saya ambil itu masih banyak sekali orang-orang yang mengkotak-kotakan kehidupan pribadi. Sedangkan kesetaraan gender ini masih samar di masyarakat kita. Padahal menurut pribadi, semua itu sudah pas pada porsinya. Benar sekali, perempuan yang tidak bisa bermake up bilang tidak bisa mengurus diri. Sedangkan perempuan yang suka bermake up bilang caper atau cari perhatian ke cowok. Padahal yang dilakukan perempuan dalam hal bermake up itu sebagai bukti untuk self-love. Iya, itu karena semua berawal dari lisan-lisan yang suka menyuarakan opini-opini basi. Suka mengurusi kehidupan orang lain tanpa berpikir bahwa dirinya itu benar atau salah. Mulutmu harimaumu, pepatah yang sering didengar namun terabaikan. Bencana bisa datang dari perkataan yang menggiring pemikiran sempit. Sedikit masyarakat yang hobi bergosip tanpa menyadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya. Voice is the winner. Voiceless is the loser. Stop berbicara gender dengan perspektif yang salah. Perbaiki diri dengan saling toleran.